Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Reki Kai bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, kembali lagi di Reka Suara hari ini di episode ke-8. Episode ke-8 di mana kita akan menghadirkan bintang tamu yang pastinya sangat menginspirasi dan kece-kece. Betul sekali. Dan setelah yang satu ini kita akan datangkan tamunya. Oke, jangan kemana-mana. Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. Ya, agak-agak tumpis lah kalau bilang orang. Segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Nah, ini dia Iba-Liba. Ya. Tamu kece kita sudah datang Yang ya. kita bilang tadi ya, yang sangat menginspirasi. Nanti kita akan bahas lebih mendalam sesuai tema kita hari ini. Ya, sesuai tema kita hari ini. Temanya apa tuh, Bro? Tips auto lepas dari upaya penipuan online. Ya, auto ya, auto. Dan yang datang hari ini cukup gimana ya? Meyakinkan ya? Ya, kalau dari setelannya kacamata Hacker banget. Ya, mungkin langsung di awal kita minta perkenalan ya. Perkenalkan dulu nih siapa gerangan beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibal-Ibal semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya saat ini bekerja sebagai seorang programmer dan praktisi di bidang keamanan informasi dan teknologi. Bekerja di mana tuh? Di sebuah perusahaan. Perusahaan ya. Nah, seperti kita ketahui tema kita ya, dengan meningkatnya kemajuan teknologi dunia digital, terutama digital ya, Iya. Pasti ada dampak negatif dan positifnya. Di mana positif kita lebih cepat bekerja, lebih efisien dan lebih efektif ya. Ya, dan negatifnya juga tidak kalah banyak juga negatifnya pasti di dunia digital. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih kepada Ibal-Ibal nih. Ya, memang seperti kita ketahui teknologi itu setiap hari selalu ada yang baru. Iya, betul. Ya, mau ndak mau orang-orang yang tadinya ndak kenal HP dipaksa untuk mengenal HP. Iya. Akhirnya sekarang banyak jadinya orang-orang tua yang sudah mulai mengenal WhatsApp, kemudian mengetahui tentang ternyata bisa ya transfer uang lewat hanya dari HP saja dan lain sebagainya, bisa belanja online dan lain sebagainya, semuanya bisa dilakukan secara online. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kan segalanya serba online. Nah, itu pun juga memang teknologi itu kalau kita tidak ikuti ya sudah resikonya bakal tertinggal. Nah, jadi pilihannya sudah ikuti atau tidak gitu. Nah, memang banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi ini. Namun di sisi lain ada juga hal-hal negatif yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari supaya kita tidak terkena efeknya. Salah satunya yang akan kita bahas pada tema hari ini yaitu tentang penipuan online. Nah, penipuan online itu seperti apa? Iya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi penipuan online pada dasarnya sama seperti penipuan yang tidak dilakukan secara online, hanya medianya saja. Ya, misalkan kalau orang nipu kan kalau manual-manual pakai hipnotis gitu ya, betul. Dan lain sebagainya, kita dihipnotis di tengah jalan, kemudian diiming-imingi sesuatu. Nah, itu sebenarnya kurang lebih aja. Cuman medianya misalkan menggunakan smartphone, menggunakan website, laptop dan lain sebagainya. Nah, ini pun sebenarnya juga sudah pernah dijelaskan oleh seorang pakar di bidang yang sering mengatasi kasus-kasus penipuan online. Itu namanya Frank W. Bagnall namanya. Waktu itu dia pernah diundang oleh Google. Dia diundang ke sana. Dia menjelaskan bahwa penipuan online itu seperti ini. Kemudian orang dari Google ini ngomong, "Pak, ini saya punya teknologi. Ini canggih teknologinya, tidak bisa dibobol oleh orang lain, tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain." Terus si Frank ini bilang apa? Itu hanya medianya saja. Justru dengan adanya teknologi kamu ini memudahkan seseorang yang tadinya berbeda negara
itu bisa mengakses datanya orang itu gitu loh. Kan jadi kan sekompleks apapun teknologi yang dibuat, justru ini bisa mempermudah orang-orang menipu orang lain gitu. Seperti misalkan ponsel kan kita bisa nelpon orang ke luar negeri untuk menipu orang lain dan lain sebagainya. Teknologi canggih sebenarnya. Cuman di sisi lain ada juga kelemahan manusia. Itu namanya social engineering. Jadi social engineering itu adalah teknik untuk mencari kelemahan pada sisi manusia. Misalkan nih saya seorang operator di sebuah marketplace yang menjual berbagai macam barang secara online. Kemudian ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia sudah pernah beli, tapi sebenarnya dia nggak beli gitu. Dia ngaku-ngaku, dia membuat seseorang itu panik sampai akhirnya dia meminta uang itu kembali, dan akhirnya si operator ini mengembalikan uang itu kepada si penipu ini. Itu kan membuat orang panik. Jadi penipuan online tadi itu yang seperti ditanyakan adalah ya penipuan yang dilakukan secara tidak langsung, tapi hanya medianya itu yang membedakan gitu. Contoh kasusnya itu seperti apa mungkin yang terjadi di sekitar kita mungkin? Contoh kasus yang terjadi di sekitar kita mungkin yang sering adalah mau minta pulsa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebelumnya itu ada 3 ya, sebelum kita bahas lebih jauh, ada 3 cara seorang itu melakukan penipuan. Ya, ini secara umumnya. Yang pertama itu Ether. Ether itu dalam bahasa Inggris saya juga nggak tahu, tapi orang-orang menyebutnya Ether. Ether ini adalah membuat seseorang yang tadinya tidak kenal kepada kita ingin menunjukkan rasa simpati kita kepada dia, sehingga dia itu ternyata dia baik orangnya, membuat dia percaya kepada kita gitu loh. Ini namanya Ether. Ini salah satu contoh seseorang itu menipu. Misalkan nih ada teman kita yang mungkin keluarganya ada yang meninggal, ada orang yang memang dia berencana untuk menipu orang ini. Sudah dibaik-baikinnya gitu kan. Saya turut berbelasungkawa, saya turut berduka cita atas kematian keluargamu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh Ether itu. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai dekat, di situ dia bisa mulai melancarkan serangan-serangan penipuannya itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu teknik untuk menipu orang lain adalah dengan melakukan big winning. Big winning. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti menang besar gitu kan. Artinya ada orang-orang yang kemudian dia menawarkan, Pak selamat nih, Anda mendapatkan uang 10 juta, tapi kemudian kalau mau dapatkan uang ini Bapak harus transfer dulu ke rekening kami. Nih kan, mungkin nggak terasa sih di kita yang masih muda. Bagaimana dengan orang-orang tua kan? Kalau kita baca berita, kasusnya adalah banyak orang-orang tua yang kemudian dia lagi tidur. Memang betul, kalau orang lagi tidur malam-malam jam 1 malam dan lain sebagainya, ditelepon, mungkin Pak anaknya sakit, tolong transfer dulu ini. Apalagi kalau bahasanya sama kan, misalnya pakai bahasa Jawa, kemudian pas juga posisi anak juga posisi anaknya nggak ada gitu loh, nggak ada di tempatnya di Jawa, ini kan bisa jadi. Itu big winning. Kemudian yang ketiga itu adalah ancaman. Jadi dia mengancam seseorang bahwa jika kamu tidak memberikan imbalan maka saya akan membuat hidupmu menderita, kemudian saya akan membuat anakmu nanti celaka dan lain sebagainya. Nanti ketiga inilah sebenarnya perputaran penipuan itu, baik secara yang lebih banyak yang nomor 2 ya. Kalau di kalangan yang di sekitarin kayak pasti semua orang pernah kena lah. Yang nomor 2 tuh yang pasti kena telepon, ujung-ujung bilangnya keluarganya ada kecelakaan atau ketangkap polisi, bisa jadi kan narkoba gini-gini. Padahal posisi anak itu nggak ada di situ. Jadi dia itu memang menawarkan sesuatu yang besar, atau dia memberikan ancaman atau menjanjikan sesuatu. Nanti kalau kamu sudah transfer nanti saya langsung bayarkan anak kamu yang sakit ini gitu kan. Seperti itu kira-kira tipe penipuan modusnya. modusnya. Iya.
Nah, kalau untuk cara mendeteksinya sendiri seperti apa tuh? Untuk cara mendeteksi itu cukup banyak ya sisinya. Kalau semisal dari sisi belanja online, tips yang pertama adalah jangan pernah, kalau bisa jangan beli yang langsung transfer jika kita tidak mengenal orangnya. Ya, misalkan nih ada orang jual di Facebook ini paling rentan. Karena teman saya sendiri pernah kena beli iPhone sekitar 7 juta, kemudian uangnya ditransfer langsung ke orang itu dan hilang orangnya. Terus dia katanya lapor polisi, bingung susah ya. untuk nge-trace-nya itu. Nah, maka dari itu kan untuk mendeteksinya dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita jangan mudah percaya sama orang lain. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan skeptis lah kan. Apalagi media online. Iya, skeptis. Kita ketika ada seseorang menawarkan sesuatu ke kita, ketika kita ingin belanja ke sebuah website, ketika kita ingin belanja online, kita jangan langsung percaya 100% pada apa yang kita ingin lakukan di internet. Kita harus benar-benar pastikan dulu, ini websitenya benar apa enggak, ini yang jualan penipu apa enggak. Dari dari pribadi kita dulu sih sebenarnya. Kita kalau di dalam berinternet harus jadi orang yang skeptis, jangan langsung mudah percaya 100%. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya bilang, kalau bisa gunakan sistem rekening bersama, ya. Seperti ya di marketplace sekarang kan, kayak Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Ketika kita transfer, itu kita bukan transfer ke orangnya, tapi ke rekening Tokopedia-nya dulu. Nah, uang ini yang ditransfer akan dikirimkan kepada si penjual ketika pembeli sudah menerima barangnya dan tidak ada komplain sama sekali. Jadi sistemnya ini kan rekening bersama, maksudnya lebih aman, pakai pihak ketiga. Ketika ada masalah pada barangnya, misalkan barangnya nggak sesuai, kita pesan iPhone 11 dikasih iPhone 5 gitu kan, ini kan bisa diklaim ke Tokopedia-nya atau ke Bukalapaknya dan lain sebagainya. Nanti uangnya bakal dikembalikan, barangnya juga dikembalikan dulu. Seperti itu kira-kira tips untuk supaya terhindar dari penipuan online. Dan juga itu dari sisi ini ya, belanja online. Kemudian ada juga dari sisi privasi kita sendiri. Jangan pernah mudah kita itu untuk memberikan data diri kita kepada orang lain, seperti nomor KTP, kemudian tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Karena seperti nama ibu kandung ini bisa digunakan untuk lupa password di bank, e-banking dan lain sebagainya. Email juga di sana. Sering terjadi. Maksudnya itu seperti kembali lagi skeptis, kita jangan mudah percaya sama orang. Ketika seseorang, Pak, Bapak harus upload KTP dulu. Nah, ini yang suruh upload siapa? Apakah benar? Dia minta KTP tapi datanya nanti bisa dipakainya untuk profiling. Jadi profiling itu adalah membuat sebuah profil. Kita mengumpulkan semua informasi seseorang dari A sampai Z. Nanti informasi ini digunakan untuk menipu orang lain atas namanya dia. Itu saya bertindak sebagai kair misalkan. Saya sudah dapat semua datanya nih, kair lahir tanggal segini, tahun 90 berapa dan lain sebagainya, saya tinggal di jalan mana dan sebagainya. Kemudian dia menggunakan data ini untuk menipu lagi orang lain. Itu namanya profiling. Nah, itu sangat berbahaya kalau data diri kita itu. Jadi yang pertama skeptis, kemudian pastikan dulu kebenaran dan sebagainya, dan jangan mudah membocorkan data kita ke orang lain. Nah, Abdul, kita ada minuman ya, yang disponsori oleh siapa nih, Bro? Dari Kini Cisti, yang IG-nya @kinicisti92 di Jalan Durian nih. Kalau pengen dilihat-lihat dulu. Ngerasa ada Chocomelt, ada cappuccino, ada mocha ya. Ada 7 rasa, ada red velvet dan lain-lain. Dan pastinya ini enak banget dan seger banget. Kalau alamatnya pasti ada nih. Siang-siang, apalagi panas, cuacanya panas ini sangat membantu sekali buat dahaga kita. Ada enak lah pokoknya. Ada bubble-nya juga ya? Iya, ada boba isinya. Boba atau gimana nih bubble? Bubble lah kayaknya nih. Iya.
Dan ibal-ibal kalau pengen coba bisa langsung ke Jalan Durian, di Kini Cisti 92 IG-nya, Kini Cisti 92. Ada box warna pink di sana ya. Iya, warna pink, betul sekali. Langsung aja datengin. Nah, selanjutnya sebelum jadi korban penipuan online, apa saja sih upaya untuk memproteksi diri yang bisa dilakukan mencegah agar kita terhindar dari penipuan online? Ya, untuk tips agar terhindar dari penipuan online, kita harus mengedukasi keluarga kita dulu. Mengedukasi mulai jangan pernah mengiyakan semua telepon yang tidak kita kenal ketika dia meminta uang. Kemudian kalau dia suruh transfer, jangan dulu transfer, pastikan dulu bahwa itu benar-benar rekening yang benar gitu, maksudnya nggak abal-abal. Ketika misalkan tadi kayak kasusnya tadi ada anaknya yang sakit, kemudian pastikan dulu, telepon dulu anaknya dan lain sebagainya. Makanya itu dari sisi keluarga kita dulu, maksudnya ketika anak kita jauh, maka kita harus mencari juga teman-teman terdekatnya supaya kita bisa menghubungi. Ya. Kemudian kita juga jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang katanya bisa menggandakan uang. Investasi bodong lah kan. Kamu investasi 6 juta, nanti 6 bulan kemudian saya bakal lipat gandakan uang kamu. Ini dari mana coba? Hasilnya kan nggak jelas. Kemudian sama juga tadi, jangan mudah kita untuk menjual memberikan informasi pribadi kita. Data pribadi. Sebenarnya data pribadi tuh yang dipakai orang untuk profiling tadi, itu yang sangat berbahaya. Tapi bisa saja nggak data pribadi kita bisa bocor dari Capil mungkin atau Telkomsel mungkin. Sangat bisa karena sudah kejadian. Itu yang takut dijaga. Itu yang ditakutkan. Karena muncul sebuah berita kemarin bahwa data-data pribadi KTP kita tuh sempat bocor kan di internet, dan orang jual dengan harga berapa ribu dolar. Dan memang ini harganya mahal. Karena orang pakai untuk tadi ujung-ujungnya pakai profiling juga dan untuk menipu, misalkan dapat langsung telepon. Apalagi kan sebenarnya kan yang ditakutin ini orang-orang yang tidak paham teknologi kan, yang masih baru-baru menggunakan teknologi. Dia dapat telepon, kamu namanya Reki ya? Ini ya. Ibu kamu kemarin minta ada hutang begini-begini, kamu transfer dulu, kalau enggak nanti dan lain sebagainya. Jadi dibuat panik tadi, kembali lagi ke Ether dan lain Ether, big winning dan ancaman, kembali lagi ke situ. Itu semua sangat berbahaya. Kemudian untuk tips yang lainnya, jangan pernah kita itu ketika kita misalkan ada orang pengen belanja online atau meminta akses ke komputer kita lagi browsing sesuatu, terus ada orang yang, Mas saya pengen lihat isi komputer Anda ada di file ini, disuruh buka, jangan pernah mau gitu loh. Jangan pernah mau menuruti perintah mereka, karena itu tadi kembali lagi ke social engineering mereka. Seperti itu caranya, mereka bakal melihat, Bapak lagi ngapain ini? Oh saya lagi depan laptop. Oh Pak, di situ ada nggak aplikasi Microsoft Word misalkan? Nah coba Bapak buka dulu, kemudian Bapak begini-begini, jangan pernah mau gitu. Sering saya juga dulu pernah mengalami kejadian lucu juga, karena juga sering menghadapi hal-hal seperti ini. Sampai ada yang dia menyuruh saya transfer, kemudian kalau saya nggak transfer, puasa saya sebulan batal kan. Apa hubungannya? Sampai marah-marah akhirnya. Itu mungkin sedikit tipsnya ya. Sama juga ini tips terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo itu ada membuat website, kalau nggak salah namanya cekrekening.id. Jadi website ini berisi informasi rekening-rekening palsu atau rekening-rekening penipuan. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini. Ketika ingin mentransfer sesuatu ke seseorang, misalkan yang kita pengen belanja, cek dulu di cekrekeningku.id. Nanti masukkan nomor rekeningnya, banknya apa, nanti cek apakah rekening itu adalah rekening penipu. Itu juga salah satu tips ya, cara untuk mengetahui tempat dia berbelanja. Yang penting kita aware lah.
penipuan atau tidak Penipuan kan gitu. online. Dan kalau masalah penipuan online yang kayak kan di sekitar kita nih kan banyak orang yang belanja online apa segala kan, pasti Ya. belanja online lah zaman sekarang nih. Nah itu berarti yang sempat dikatakan Bro Adul tadi ini lebih aman di tempat seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain seperti itu ya, dibanding dengan belanja online di Iya. tempat yang mungkin di luar dari Ya, yang mungkin tidak kita kenal. Tapi kalau misalkan kita cuma ditanya seller, kita tahu Iya, orangnya kan iya, nggak apa-apa. iya, Ketika kita membeli membeli sesuatu yang kemudian dia minta langsung transfer ke rekening dia, ini bisa jadi berbahaya. Karena zaman sekarang apa yang nggak bisa dibeli, follower bisa dibeli, Iya. like bisa dibeli. Ketika kita pengen beli lewat Instagram, lewat Facebook, dan kita lihat, followernya udah 100.000. Iya. Padahal ini follower beli. Iya. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa dibuat untuk membuat bukti transfer, bisa. Jadi Buat testimoni gitu. bisa. Ada aplikasi juga yang bisa untuk testimoni WhatsApp, ada. Bisa jadi dia mungkin taruh foto kita di sana. Wah, terima kasih. Saya sudah berbelanja dan saya merasakan manfaatnya, misalkan. Semua itu ada aplikasinya dan bisa dibuat secara mudah. Kita bisa membuat bukti transfer bisa, bank apapun bisa, itu semua ada aplikasinya. Tapi yang terpampang di situ profil kita gitu ya. Bisa jadi. Kalau misalkan dia berhasil profiling tadi. Nah, makanya itu kalau kita mau belanja ya betul-betul harus lihat dulu gitu loh. Kalau misalkan yang terpercaya kan pasti memang mungkin teman kita pernah beli di situ. Iya. Oh, aku pernah beli di situ. Beneran kok dia nggak nipu, berarti nggak nipu kan? Nah, ini terus kita dapat lagi pengen nyari HP nih. Tapi uang kita misalkan lagi nggak cukup, terus dapat yang murah. Nah, ini juga Iya. perlu dicurigai kok bisa murah. Nah, karena juga kasusnya saya pernah di Tokopedia itu juga. Nah, di Tokopedia pun seperti Bukalapak juga dan lain sebagainya masih ada juga penipu. Misal nih harga HP 5 juta mereka jual 4 juta karena kan di marketplace gitu siapa pun bisa menjadi penjual kan. Iya. Nah, kemudian beli HP nih sampai kemarin totalnya sekitar saya beli barang sekitar 15 juta karena memang harganya murah. Ini saya mau ngetes saja yang tadinya harga HP itu 5 juta dia jual 4 juta. Sudah saya transfer 15 juta ke sana. Kemudian dia nelpon langsung direct, padahal Tokopedia itu kayak Tokopedia dan lain-lain sudah memberikan jangan pernah menerima telepon dari penjual. Iya, menjualnya langsung. Karena ada sistem chat di sana. Iya. Ada sistem inbox di tempat mereka. Ya. Ketika saya order nih barang 15 juta, dia langsung telepon, "Pak, ini barangnya sudah ready. Tapi Bapak harus transfer dulu ke rekening ini juga untuk nanti prosesnya agar lebih cepat." Dan kayak gitu-gitu dia seolah-olah mengarahkan supaya kita itu mentransfer lagi yang lain. Kemudian dia minta supaya kalau sudah transfer nanti Bapak konfirmasi pesanannya diterima dulu ya. Nanti sambil jalan aja. Padahal ini yang saya bilang tadi sudah lumayan aman kan. Tapi masih ada aja orang yang menipu dengan cara seperti itu. Ini juga harus kita sadari bahwa secanggih apapun teknologi pasti ada cara untuk melakukan penipuan. Tidak jauh-jauh dari 3 yang tadi, Ether, big winning sama ancaman. Semuanya berkutat di situ. Iya. Berarti semakin canggihnya teknologi itu kan berarti semakin banyak cara. Semakin banyak cara. Ya. Itu kan seperti tadi yang bisa aplikasi membuat testimoni apa gitu. Nah, kemudian yang dulu misalkan nggak ada kayak penjualan online, sekarang ada penjualan online. Nah, ya sudah. Bagaimana cara saya menipu orang? Saya bikin toko palsu, saya bikin testimoni palsu, sudah saya jual-jual ke orang, gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang kayak kasus kemarin ya, ada baru-baru terjadi. Ya. Barang memang datang, tapi barang ilegal ataupun membedakannya nantinya kan, itu barang ilegal ataupun legal. Pasti ada cara-caranya nih.
Kalau barang itu ilegal atau enggak, Kita kadang nggak tahu ya. kita nggak bisa, soalnya bisa itu kan deteksi ya? tergantung penjual. Oh, Kita nggak tahu ini barang black market atau enggak gitu kan. Yang penting diterima ya. Iya. Kalau itu memang urusannya si penjual. Kalau dia ketahuan ya dia bakal ditangkap. Misalkan kayak barang selundupan itu kan bisa ditangkap sama pihak bea cukai kan dan lain sebagainya. Itu lebih ke penyelundupan dia. Penyelundupan. Makanya kadang dia jual murah juga kan, karena dia nggak ada biaya cukainya. Nah, kembali lagi ya ke penipuan online tadi. Setelah kita mengetahui kalau ini ada penipuan online gitu ya, cara melaporkannya sendiri gimana? Iya. Ya, yang pertama untuk cara melaporkannya, ketika teman-teman lupa, untuk contoh kartu kredit ya, misalkan kartu kredit kita tuh dicuri, karena pernah ada kasus di Amerika itu yang saya baca bahwa seseorang bernama Alice itu tinggal sama sepupunya di rumah berdua aja. Kemudian ada orang pengen minta minum. Karena hujan juga kan, pengen minta minum dan ingin berteduh sebentar. Kemudian si kakaknya ini pergi keluar untuk bekerja dan akhirnya si sepupunya ini ya sudah masuk dulu aja gitu. Ternyata ketika si penjahit ini masuk, dia menyamar sebagai orang biasa. Dia mencuri, nggak ada mencuri harta. Dia hanya memfoto identitasnya si kakaknya ini, seperti kartu kredit dan lain sebagainya. Dia mencuri identitasnya aja yang dicuri. Akhirnya seminggu kemudian, sebulan kemudian muncul tagihan-tagihan. Kalau kartu kredit kan begitu kan? Benar. Muncul tagihan-tagihan ke rumahnya, ada yang sampai $500, ada yang sampai $1.000 dan lain sebagainya. Ini kemudian membuat rugi si kakaknya tadi ini kan, si Alice ini. Nah, kalau untuk kartu kredit kita bisa ngeklaim, misalkan bahwa kita tidak melakukan pembelian itu. Itu bisa dibuktikan dari tempat kita belanja, karena nanti bisa ditahu siapa yang menggunakan kartu kredit kita. Kalau di dalam istilah hackingnya itu carding istilahnya, mencuri kartu kredit orang lain untuk membeli barang-barang. Makanya kayak di Jawa sana banyak orang-orang ditangkap kan karena beli-beli barang-barang pakai kartu kreditnya orang lain. Nah, kalau misalkan kartu kredit kita ini dicuri oleh orang lain, kita bisa ngeklaim ke banknya bahwa kita tidak melakukan hal itu dan uangnya bisa kembali. Yang sulit adalah ketika kita transfer langsung. Misalkan kayak tadi yang saya bilang beli iPhone yang 7 juta iPhone 7 juta tapi harga penipunya 5 juta. Sudah Kita langsung dia sudah lari, kita mau buktikan kayak apa gitu kan. Sulit juga. Apalagi kalau di kepolisian kan prosesnya panjang, nunggu berapa jam cara dulu. meyakinkan ke wajib itu susah kan. Karena bisa aja dia bilang, oh ini masnya transfer biasa aja gitu. Maksudnya ya susah juga sih kalau untuk transfer itu, kalau sudah ya pasrah. Tapi kalau misalkan dia mungkin kenanya bisa sampai ratusan juta, mungkin bisa diangkat kasusnya paling ya. Karena pernah terjadi juga, ini juga mungkin pernah dengar berita bahwa ada seorang jurnalis yang uangnya itu habis dikuras oleh hacker. Karena kenapa? Kartu SIM-nya yang di HP ini kena swab. Jadi maksudnya begini, kalau kita pakai internet banking, kita mau transfer, kan harus ada verifikasi nomor HP kan? Iya, betul. Nah, nomor ini bisa digandakan di provider misalkan Grapari. Nah, pada saat itu ternyata yang saya baca beritanya kalau nggak salah si di Graparinya ini itu tidak memverifikasi. Misalkan nih saya Abdullah nih, ada kair datang, Mbak, saya mau nomor saya rusak, saya mau bikin nomor baru, tapi tetap nomor saya yang lama. Nomornya berapa, Mas? 08 sekian 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 sekian. Udah jadi itu nomor. Jadi nomor kita yang di sini mati. Nomornya pindah gitu kan. Dan terjadilah penipuan itu, maksudnya hartanya dikuras.
Biasanya kan Berarti, di Telkomsel iya. itu kita Ya itu juga bawa cukup anu ya, berbahaya. kartu identitas sih baru Namanya itu ganti. SIM swapping. Makanya juga kita makanya cukup canggih ya sekarang handphone kan SIM-nya kan sudah kita juga harus hati-hati kalau duit banyak di rekening ini SIM ini harus kita jaga sebenarnya. Bisa jadi kemungkinan pertama tadi SIM kita dicuri orang, SIM card kita dicuri orang, atau SIM kena swap itu tadi. Iya. Tapi itu juga tergantung dari providernya juga sih. Iya. Mereka harus verifikasi dulu karena seperti misalkan di provider seperti Telkomsel kan dan lain kan pada dasarnya sudah menerapkan SOP mereka. Ya, betul. Mungkin karena lagi khilaf kan, enggak tahulah. Harusnya itu ketika kita mau buat nomor baru verifikasi KTP dulu. Iya, benar. Ya, Apakah biasanya sama betul. mukanya kan? Betul. Dan lain Iya. sebagainya. Kalau enggak nanti bisa kena itu. Iya, swapping. SIM swapping itu. SIM Iya. swapping ya. Cukup Itu berbahaya berbahaya juga. juga ya. Iya. Itulah makanya dalam teknologi itu Iya, pasti semakin canggih. ada aja celahnya orang untuk menipu gitu. Iya. Selanjutnya sebelum menjadi korban penipuan online, apa sih upaya proteksi diri yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai kita tuh kena tadi penipuan online dan lain-lain tuh dari diri kita sendiri itu. Ya, dari diri kita sendiri yang pasti itu tadi kembali lagi skeptis. Skeptis ya. Di dalam kita berinternet, di dalam kita melakukan transaksi secara online, jadilah orang yang skeptis, jangan mudah langsung percaya. Saya pun kadang kalau beli di tempat orang yang terpercaya pun jangan juga kita langsung percaya gitu loh. Bisa jadi itu karena testimoni teman-temannya saja atau dan lain sebagainya. Kadang kita beli barang tapi nggak sesuai produk, kadang nggak sesuai sama gambar gitu kan. Juga termasuk penipuan kecil sih sebenarnya. Yaitu skeptis, kemudian ketika teman-teman mengunjungi sebuah website dan ingin membeli barang, pastikan sistem keamanannya itu menggunakan HTTPS. HTTPS ya. Ya, kan ada HTTP Iya. misalkan google.com. Nah, kalau tanpa S ini biasanya bahaya nih, karena data kita itu bisa dicuri oleh orang lain. Ketika dia ada S ini artinya secure. Secure ini dia akan membuat data kita itu terenkripsi jadi aman. Jadi ketika ada website yang bilang kalau kamu mau beli barang di sini aja HTTP. Nah, kalau HTTP ini sudah mulai curiga Tanda tanya ini. lah. Tapi kalau dia bilang HTTPS www.google.com dan lain sebagainya. Nah, Itu ini aman. sudah aman. Itu yang pertama. Kemudian ketika melakukan untuk menghindari penipuan tadi, kalau bisa kita benar-benar harus percaya sama orang itu, maksudnya sudah terpercayalah. Ada teman kita yang beli misalkan dan lain sebagainya. Kalau masih belum percaya, gunakan Rekber tadi. Request misalkan. Sudah banyak kok jasa Rekber, bukan cuman Tokopedia, Bukalapak aja. Sudah banyak jasa rekening bersama itu. Misalkan saya nggak percaya nih Mas, misalkan ada orang jual HP bekas di Instagram. Kemudian kita nggak bisa COD karena jauh. Ya sudah pakai rekening bersama aja. Kita pakai rekening bersama, kita transfer ke orang ketiga ini. Kalau barang sudah dapat, nanti orang ketiga ini yang transfer ke si penjual. Ya. Itu Seperti aja itu sih. ya. Jadi untuk membedakan situsnya itu HTTP sama HTTPS Ya, itu untuk mungkin kalau ya. untuk belanja online sama ini tadi jangan mudah percayalah dengan sesuatu yang bisa menggandakan sesuatu, menggandakan duit, menggandakan dan lain sebagainya. Jangan mudah percayalah dengan hal-hal seperti itu, karena memang di dalam orang mencari penghasilan, mencari uang memang nggak ada yang instan. Iya. Terkadang kita melihat kan ada orang tua nih kebanyakan kejadian. Iya. Mereka ditelepon tiba-tiba bergegas ke ATM gitu ya, dipaksain. Sering terjadi. Kejadian itu dipaksain kamu harus ngirim ini segini nomor rekeningnya ini. Iya. Padahal kita belum ngecek ya itu cara Ya kalau kayak gitu kan susah kan, maksudnya Iya. kita mau lapor polisi juga kayak apa, Karena- kesalahan kita juga kita yang transfer. Iya. kita sendiri yang jalan ke sana. Iya. Semacam hipnotis mungkin ya. Hipnotis Nggak ada yang bilang juga itu hipnotis sih. Itu yang saya bilang tadi, social engineering, memanfaatkan
kelemahan dari manusia itu sendiri. Ya nelponnya tengah malam orang ngantuk-ngantuknya gitu kan, lagi bangun lagi tidur ya, jadi Loadingnya masih pikiran tuh lagi nyawanya masih belum ngumpul semua kan. Nah itu kan tadi untuk diri kita, terus kalau untuk orang di sekitar kita bagaimana tuh cara meyakinkannya? Ya yang pasti kita edukasi mereka, ya kan, kita yang pertama tadi tetap kembali ke edukasi keluarga kita dulu, jangan mudah percaya sama orang lain. Kemudian kalau nerima telepon yang bukan ada di kontak list kita, pastikan dulu itu siapa. Nah, terutama orang tua kita nih yang penting, jangan sampai mereka menjadi sasaran empuk buat si penipu. Karena memang zaman sekarang penipu ini kerjanya memang bertim juga. Mereka membuat sebuah perusahaan kayak kantor sendiri. Bahkan kemarin itu kalau kita lihat di beritanya, satu orang bisa sampai menghandle 30 handphone. Misalkan 30 handphone untuk menelpon orang lain dan lain sebagainya. Ya apa ya, bayangkanlah kalau misalkan dari 30 itu 30 kali telepon ada 10 yang kena, udah untung berapa dia. Cukup berbahaya juga, makanya itu kita jangan mudah percaya. Kemudian juga ketika tadi ada yang kurang pada saat belanja online, ketika dia menawarkan sesuatu dan mereka tidak menyertakan alamat tempat tinggal mereka, itu perlu juga dipertanyakan. Nah, kalau misalkan ada alamatnya, kita pastikan. Sekarang ada Google Maps kan, kita bisa lihat bener nggak ini kantornya di sini. Ya. Sama juga jangan mudah percaya terkait dengan hari Senin harga naik, kayak gitu-gitu kan. Promo-promo yang sebenarnya nih barang nggak penting sebenarnya. Tapi Mas kalau nggak beli sekarang, besok ini harganya naik. Yang awalnya 1 juta jadi 2 juta. Mending Mas ambil sekarang, kalau nggak nanti Mas rugi loh gini begini. Nah, ini juga meningkatkan adrenalin kita untuk tertipu. Itu intinya, tidak ada yang instan di dalam tidak ada orang yang bisa melipat gandakan uang secara instan gitu lah. Investasi bodong Investasi bodong lagi marak-maraknya di kalangan artis saja banyak gitu. Banyak sampai artis. Sekarang kita udah membahas lebih jauh banyak tentang penipuan online. Pengalaman pribadi sendiri, pernah nggak mengalami? Sampai saat ini sih belum pernah. Karena saya sendiri yang menipu kembali. Akhirnya sampai saya juga sering pernah juga upload di YouTube kan apa yang saya lakukan terkait penipuan online itu, dan lumayan viewersnya saat ini sudah sampai 700.000 viewers terkait penipuan online yang cara-cara. Maksudnya ada orang nelpon saya, terus saya tipu balik kayak gitu. Cara modus-modus mereka. Ya mungkin kalau itu mungkin jatuhnya ke iseng aja mungkin ya, nipu balik penipu gitu kan. Penipu ditipu ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin semacam closing statement ya mungkin dari Bro Adul. Dari tentang sesuai tema kita nih. Harapannya seperti apa sih buat Ibal-Ibal nih? Ya, yang pertama harus ada juga peran pemerintah ya, karena pemerintah ini yang paling banyak menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan kita memang harus jangan gegap teknologi, tapi juga jangan sampai kita menggunakan teknologi terus tapi tidak mengetahui sisi negatifnya. Kita juga harus mengedukasi kepada teman-teman terdekat kita, keluarga kita, bahwa semua yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan di online itu jangan mudah percaya dengan orang lain. Kemudian jadilah orang yang skeptis pada saat berinternet. Ya tadi jangan mudah percaya. Kemudian ketika ingin transaksi tadi kembali lagi cek dulu rekeningnya. Bisa tadi di cek rekeningku.id. Itu aja sih edukasi sih sebenarnya. Untuk situs-situs sendiri ada semacam aplikasi atau website gitu untuk mengecek bahwa situs ini palsu atau tidak. Saat ini sih belum ada karena untuk website yang ketika dia dikatakan website penipuan judi, maka
dari Kemkominfo itu akan langsung ngeblok website itu. Seperti mungkin situs dewasa gitu. Ya, kan, situs dewasa dan lain sebagainya, situs judi dan lain sebagainya itu. Jadi apa ya? Kalau kita akses lagi, dia nggak bisa gitu, sudah langsung keblok. Tapi kan kalau rekening ini beda. Iya. Kalau nutup rekening kan nggak mudah, harus dari orangnya langsung. Tapi kalau untuk website sih, saat ini Kominfo itu sudah bekerja dengan baik untuk memblokir website mereka. Saya juga pernah ketemu dengan orang-orang yang ada di Kominfo dan mereka memang bilang setiap hari memang kerjaan mereka itu gitu loh. Maksudnya mereka berpatroli Tim untuk cyber mungkin. ada tim cybernya untuk melakukan pemblokiran website judi, porno, kemudian penipuan online dan lain sebagainya. Itu luar biasa tuh. Nah, Ibal itu tadi bincang-bincang kita dengan Bro Abdul ya. Iya, Bro Abdul. Dengan tema tips auto lepas dari dalam penipuan upaya. online Iya. ya, upaya penipuan online. Terima kasih Bro Abdul sudah Hadir di Reka Suara ya. memberikan edukasi buat ibal-ibal untuk lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial bermedia sosial belanja tentang online ya. belanja online, penipuan online lainnya. Terima kasih sudah datang di Reka Suara dan Jangan lupa saksikan kami di Metro Kaltara Radio ya, Radio Kaltara, dan Pelita Radio FM. Pelita FM dan Metro Kaltara FM. Iya. Dan jangan lupa nonton di YouTube-nya pastinya Iya. di Kaltara Prof ya. Ya di Iya. Kaltara Prof. Sekian Reka Suara Pada hari ini sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.